Artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya ajukan restoratif justice kepada salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Pasalnya pelaku merupakan seorang wanita. Yang didampingi istrinya, Uya Kuya mendatangi kantor Polres Jakarta Timur di Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu sore. Uya Kuya dan istri keluar dari unit PPA Polres Jaktim setelah bertemu dengan pelaku penjarahan rumahnya untuk mengajukan restoratif justice dengan pelaku inisial RJ. RJ yang merupakan seorang perempuan tidak mengetahui barang rongsokan yang diambilnya dari depan rumah Uya Kuya adalah hasil pengerusakan dan penjarahan. Uya Kuya juga mengaku belum melapor terkait dengan insiden penjarahan rumahnya. Uya Kuya menyerahkan semua proses hukum ke pihak kepolisian. Sedikit dong dari saya terang. Saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Unjuk rasa anarkis di tanah air harus dibayar mahal dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mentaksir kerugian negara mencapai 900 miliar rupiah yang dihitung dari seluruh Indonesia. Kerusuhan pada unjuk rasa beberapa waktu lalu harus dibayar mahal dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Kementerian Pekerjaan Umum menghitung total kerugian di seluruh Indonesia akibat aksi anarkitis ini yang mencapai 900 miliar rupiah. Perkiraan kerugian infrastruktur mencakup berbagai fasilitas, mulai dari gedung-gedung DPRD yang dibakar hingga halte dan gerbang tol. Tadi pagi kan saya sudah sampaikan kepada semua wartawan bahwa kita sudah menganggarkan 900 miliar untuk seluruh Indonesia ya, bukan hanya untuk DKI. Jadi insya Allah cukup lah untuk mengcover 2 JPO ini. Di Jakarta, kerugian dari beberapa halte Transjakarta dan beberapa stasiun MRT yang rusak mencapai 55 miliar rupiah. Angka ini bertambah menjadi 80 miliar rupiah jika dihitung dari revitalisasi jembatan penyeberangan orang di Polda Metro Jaya dan Senen. Setelah kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, kami pemerintah Jakarta akan mengerjakan hal yang kemarin yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk hal yang berkaitan dengan MRT, kemudian Transjakarta, kemudian Bank Jakarta yang mengalami kerusakan, dan Dinas Perhubungan untuk traffic light dan sebagainya. Sementara itu, bila melihat dari tingkat kerusakan, Provinsi Jawa Timur mencatat nilai kerugian tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Kerusakan meliputi diantaranya Gedung Negara Gerahadi yang merupakan cagar budaya dan kantor DPRD Kota Kediri. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini media sosial ramai netizen menggunakan foto profil dengan berwarna seragam. Warna foto profil bernuansa pink dan hijau menandakan adanya pergerakan Brave Pink Hero Green. Apa maknanya? Berikut informasinya. Jutaan layar ponsel tiba-tiba dihiasi oleh 2 warna kontras namun harmonis. Foto profil netizen di media sosialnya bernuansa warna merah muda dan hijau. Ternyata ini bukan sekedar tren estetika belaka. Merah muda, Brave Pink, dan hijau, Hero Green, menjadi simbolik baru tentang deklarasi damai yang dipopulerkan oleh para kreator dan influencer Gen Z. Diduga inspirasi dari pergerakan ini adalah saat keberanian Emak Ana yang juga turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Dengan gagah, berani, sosok Emak Ana yang menggunakan jilbab pink dengan lantang teriak protes menuntut keadilan. Sementara warna Hero Green menjadi simbol duka, penghormatan bagi almarhum Afan Kurniawan. Jaket hijaunya menjadi lambang kepahlawanan kaum pekerja. Dunia maya akhirnya menjadi kanvas pergerakan solidaritas dan aspirasi.
Sejumlah aksi unjuk rasa damai di gedung DPR juga mulai banyak aktivis wanita yang berani turun ke jalan menggunakan baju, topi, dan payung bernuansa warna pink. Ini menandakan semakin ramainya pergerakan Brave Pink, Hero Green. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas dari sejumlah wilayah melalui Korlantas CCTV Pantauan Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda dari studio NTMC Polri. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Sabrina. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari kawasan yang pertama, JPO Tebet, Jakarta Selatan. Terlihat di CCTV kami pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan ini memang mengalami peningkatan baik di jalur arteri maupun di tol dalam kota Cawang yang akan mengarah ke Semanggi. Hal ini bisa kita lihat di mana saat ini sedang diberlakukan sistem kontraflow di ruas tol Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, dan sistem kontraflow ini akan berakhir hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kita beralih ke CCTV selanjutnya dari kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan relatif lancar, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jalan Tuparep maupun Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Pantura. Tentunya meskipun lalu lintas lancar, tetap menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan kita beralih ke CCTV selanjutnya, Simpang Jomin, Cikampek. Terlihat di sana pada pagi hari ini aktivitas di kawasan Simpang Jomin ini sedikit mengalami perlambatan dengan pertemuan arus kendaraan dari arah Purwakarta maupun dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Cirebon. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati bagi pengguna jalan yang melintas di kawasan ini. Terlihat juga dominasi kendaraan pada pagi hari ini didominasi dengan kendaraan angkutan barang seperti mobil box. Hal ini juga perlu diantisipasi bagi pengendara roda 2 yang melintas di kawasan ini. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari Kertosuro yang akan mengarah ke Klaten dan juga jalan alternatif pada pagi hari ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian trafik. Selain memang didominasi dengan kendaraan angkutan barang, roda 2 juga mendominasi volume kendaraan di kawasan Terminal Tirtonadi ini, mengingat memang ini terminal sehingga ada aktivitas kendaraan yang perlu diantisipasi pada saat keluar masuk terminal. Dan kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 136 kasus laka lantas dengan rincian 14 orang meninggal dunia, 15 orang luka berat, serta 233 orang luka ringan. Dari data tersebut 34% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan, serta kami juga mengucapkan terima kasih bagi pengguna jalan yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Nata dan juga Sabrina. Kembali ke Anda di studio, silakan.
Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.